Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, sehingga hari ini kita ada dalam keadaan baik tanpa kurang suatu apapun, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan berkata, "Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.' Yesus berkata kepadanya, 'Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.'" Nah saudara, dari ayat-ayat tadi kita mengetahui bahwa iblis mempengaruhi Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Tetapi Tuhan Yesus menegur iblis dan berkata, "Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu." Nah saudara, kata mencobai dalam ayat tersebut artinya adalah menguji Tuhan untuk membuktikan karakter dan kuasanya. Dengan kata lain, iblis berusaha mempengaruhi Tuhan Yesus untuk menuntut supaya Bapa di surga membuktikan kasih-Nya dan kuasanya. Iblis mempengaruhi Tuhan Yesus supaya menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah untuk membuktikan apakah benar janji Bapa di surga digenapi dan apakah benar Bapa di surga sanggup melakukan firman-Nya. Saudara, dalam pencobaan yang kedua ini, iblis bukan hanya berusaha untuk membuat Tuhan Yesus ragu akan identitasnya, akan jati dirinya sebagai anak Allah. Tetapi iblis juga berusaha membuat Tuhan Yesus ragu akan kasih dan kuasa Bapanya. Nah saudara, tanpa sadar kadang-kadang kita melakukan hal yang sama saudara. Tanpa sadar kadang-kadang kita mencobai Tuhan. Kapan saudara? Waktu kita sedang menghadapi permasalahan, kita sedang mengalami kesusahan, dan kita menuntut supaya Tuhan segera tolong kita saat ini. Dan kita menuntut supaya Tuhan tolong kita dengan cara yang kita pikirkan, dengan cara yang kita harapkan. Kalau Tuhan tidak menolong kita saat ini, saudara, kita jadi meragukan kuasa Tuhan. Kita jadi meragukan benarkah Tuhan sanggup menolong kita. Juga kalau kita, pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita tidak seperti yang kita pikirkan, seperti yang kita inginkan, kita kecewa dan kita berkata, Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau kita sedang melakukan hal seperti itu, saudara, sebenarnya tanpa sadar kita sedang mencobai Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita mesti percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan pasti akan datang tepat waktu untuk memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita. Tetapi kita mesti sadar, saudara, bahwa pertolongan Tuhan, jalan-jalan Tuhan seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Waktu Tuhan juga bukan seperti yang kita pikirkan, saudara. Tetapi percayalah bahwa semuanya pasti yang terbaik bagi kita. Karena itu, saudara, Yesaya pasal 55 ayat 8-9 berkata demikian. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Saudara, Yesaya mengatakan bahwa jalan-jalan Tuhan itu jauh di atas jalan-jalan kita. Rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kita, saudara. Mengapa, saudara? Karena kita hanya bisa berpikir sebatas apa yang kita ketahui saat ini. Tapi Tuhan Maha Tahu, sehingga Dia sudah tahu hal-hal untuk sampai akhir kehidupan kita, bahkan sampai kekekalan. Saudara, pemikiran kita terbatas hanya untuk mengupayakan kebaikan kita hari ini. Tetapi saudara, Tuhan mengupayakan kebaikan buat kita bahkan sampai akhir hidup kita, bahkan sampai pada kekekalan, saudara. Karena itulah jalan-jalan Tuhan, rancangan Tuhan, waktu Tuhan, meskipun seringkali tidak seperti yang kita pikirkan, kita harapkan, tapi percayalah bahwa pasti semuanya yang terbaik bagi kita, bahkan lebih baik dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita pikirkan. Karena itu saudara, percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada jalan-jalan Tuhan.
Percayalah kepada cara Tuhan dan percayalah kepada waktu Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan tentram, dengan damai, dan kita tidak mencobai Tuhan untuk membuktikan kasih dan kuasa-Nya kepada kita. Dan karena itu 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena itu saudara, kalau hari ini saudara sedang gelisah, sedang resah dan berpikir, benarkah Tuhan mau menolong aku? Benarkah Tuhan sanggup menolong aku? Maka saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan pasti akan tolong saudara. Tuhan sangat mau untuk menolong saudara. Bahkan Tuhan sedang menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saudara. Karena itu nantikanlah pertolongan Tuhan dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan untuk itu saudara, mari bersama-sama kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita untuk kita selalu menunjukkan hati dan mata kita kepada Tuhan. Mari satukan hati untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Hari ini hamba-Mu datang kepadamu Tuhan bersama dengan seluruh umat-Mu. Dan hari ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu dan kami mau mempercayakan Tuhan segala jalan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu berikan kami kekuatan untuk kami terus bertekun di dalam Engkau. Terima kasih. Dan hari ini hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melepaskan berkat buat jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat jasmani dan rohani yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa. Membuka jalan-jalan di depan kita, membuka pintu-pintu di depan kita, sehingga kita akan mendapati padang rumput yang hijau dan air yang tenang untuk kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Diberkatilah Engkau senantiasa dengan segala yang baik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah saudara, demikian perenungan kita hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.